Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, beri pencerahan supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah tiba pada pembacaan Alkitab Keluaran. Kita masuk pada Keluaran pasal 1 dan saya baca ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Demikian firman Tuhan. Tema kita semakin dibabat, semakin merambat. Keluaran pasal 1 dimulai dengan mencatat nama-nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama dengan Yakub. Mereka tinggal di sana dan berkembang biak bertambah banyak, serta menjadi bangsa yang besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka datang sebagai kelompok kecil, Allah memberkati mereka dengan kelimpahan dan pertumbuhan sesuai dengan janjinya kepada Bapa Abraham. Seiring berjalannya waktu, muncul raja baru yang tidak mengenal Yusuf dan tidak peduli dengan sejarah baik yang pernah ditorehkan oleh orang Israel di Mesir. Dalam ketakutan terhadap perkembangan jumlah orang Israel, raja tersebut mulai menindas mereka dengan pekerjaan paksa yang begitu keras, memaksa mereka menjadi budak. Penindasan ini menggambarkan bagaimana dunia memang seringkali menyudutkan dan menekan orang-orang yang lemah atau disebut sebagai kaum minoritas. Dalam situasi yang demikian, ya ada pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita pahami dari Keluaran pasal 1. Pertama, Allah tetap memegang kendali di dalam kedaulatannya. Meskipun bangsa Israel hidup di bawah penindasan, kita melihat bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan kuasa Tuhan. Firaun mungkin merasa memiliki kendali atas kehidupan bangsa Israel, namun dalam kenyataannya Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak takut kepada dunia ini, ya ketika tampaknya dipenuhi dengan ketidakadilan atau ketika kita berada dalam situasi yang tampaknya tidak terkendali. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada, Dia yang memegang kendali atas segala hal. Itu yang pertama. Kedua, Tuhan memakai orang-orang yang taat untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam Keluaran pasal 1 disebutkan di sana ada dua bidan Ibrani, Sifra dan Pua, yang menentang perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki Ibrani atau laki-laki Israel. Mereka takut akan Tuhan dan memilih untuk menuruti firman-Nya daripada perintah manusia. Meskipun mereka hanyalah dua orang yang tampaknya tidak berdaya, tapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, tidak peduli seberapa kecil dan sederhananya mereka untuk melaksanakan rencana Tuhan yang besar. Prinsip ini juga mengajak kita untuk tetap setia pada panggilan Tuhan, meskipun tugas kita tampaknya kecil atau tidak terlihat penting, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan memakai kesulitan untuk meneguhkan iman. Penindasan yang dialami oleh bangsa Israel membuat mereka semakin banyak dan semakin kuat. Itu yang kita baca tadi, Keluaran 1 ayat 12. Ini adalah hal yang paradoks. Semakin mereka ditekan, semakin mereka berkembang. Sehingga ungkapan semakin dibabat, semakin merambat, ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan rohani, kesulitan dan penderitaan seringkali menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Dalam masa-masa sulit, kita dapat mengalami penyertaan Tuhan dan menjadi lebih teguh dalam iman kita. Ketika kita menghadapi tantangan,
Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan untuk tetap bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 1 mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin menghadapi penindasan atau kesulitan dalam hidup, Tuhan tetap hadir dan bekerja. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang pada iman, bersandar pada Tuhan, dan percaya bahwa Dia akan membawa kita menuju pembebasan yang telah Dia rancangkan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur bahwa dalam segala situasi apapun, Tuhan yang tetap memegang kendali atas segala sesuatu, bahkan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk senantiasa setia, senantiasa memandang kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, supaya kami sungguh-sungguh semakin teguh, semakin memiliki iman, dan mempercayakan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam.